Shalom saudara, terima kasih ya sudah mengikuti channel Abdi Allah dengan setia. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang karunia khusus oleh Roh Kudus tercatat dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. 1. Berkata-kata dengan hikmat. 2. Berkata-kata dengan pengetahuan. 3. Iman. 4. Menyembuhkan. 5. Kuasa untuk mengadakan mujizat. 6. Bernubuat. 7. Membedakan bermacam-macam roh. 8. Bahasa roh. Dan yang 9. Menafsirkan bahasa roh. Pak Daud, Ya, saya mau tanya malam hari ini tentang gimana kita ini bisa bedain roh. Nah, kan Pak Daud kan pernah bilang sama saya, gimana cara kita bedain orang ini palsu atau enggak, yaitu lewat bedain rohnya. Nah, gimana bedain roh? Karena beberapa waktu yang lalu ada yang WA ke saya, dia bilang ke saya, kamu hati-hati loh sama pendeta-pendeta yang bisa ngusir-ngusir setan. Takutnya mereka kerja sama setan, ngomongnya kayak gitu. Gimana? gini, sebenarnya gini ya, Ya. karunia membedakan roh itu diberikan Tuhan Ya. kalau kita melangkah dalam doa pelepasan. Iya. Dan itu perlu pengalaman rohani. Iya, Pak. Nah, kedua, kan Alkitab berkata dari buahnya lah kamu akan tahu. Iya. Nah, buah-buah pertobatan. Nah, Iya. yang ketiga, dalam kasus-kasus kerasukan itu banyak kejadian itu yang asli kerasukan itu mungkin hanya 30-40%, bahkan 20%. Tetapi 50-60% itu kasus kejiwaan, histeris namanya. Iya. Nah, untuk membedakan roh itu dari Tuhan atau bukan, itu dari buah-buah pertobatan, Michael. Menurut Michael gimana? Benar, Pak. Setuju. Kita Dari tidak buah-buahnya perlu kita bisa hakimi, Michael. Ya. Nah, saya percaya sekali ada satu hal yang Michael ya, yaitu Tuhan membela firman-Nya. Amin. Nah, percaya enggak Michael bahwa orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan? Amin. Nah, apakah Tuhan membela dosanya? Tidak. Tuhan membela firman-Nya. Amin. Makanya yang penting itu firman itu diberitakan, baik maupun tidak baik. Gitu, Michael. Iya. Amin. Nah, ini pengalaman saya tentang karunia-karunia roh ya, Michael ya. Iya, Pak. Yang ngajarin saya pada waktu itu tentang Roh Kudus, itu hamba Tuhan, bukan orang terkenal, Michael. Iya. Itu kakak kelas saya. Iya. Kakak kelas saya, dan dia bukan orang terkenal, bukan pendeta top. Iya. Nah, waktu itu saya tanya sama dia, bagaimana supaya karunia roh itu bekerja? Iya. Nah, dia ngajarin saya satu aja, kunci utama harus mengalami baptisan Roh Kudus. Iya. Karena karunia bahasa roh itu adalah kunci untuk mengaktifkan 9 karunia. Bahasa roh itu untuk mengaktifkan. Jadi kuncinya itu kalau dibaptis Roh Kudus dengan tanda mula-mula bahasa roh. Iya. Ini pendapatnya kakak kelas saya itu, Michael. Iya. Karena kan saya kan paham teologinya kurang dalam gitu loh, Michael. Iya, Pak. Saya kan hanya taunya dasar-dasar iman, Michael. Iya. Dan menurut saya itu sudah cukup dalam hidup saya. Iya. Nah, apa yang terjadi? Dia beritahu saya, kalau engkau mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda mula-mula bahasa roh, karunia roh itu harus dikobarkan dan bahasa roh itu diaktifkan setiap saat harus ada. Iya. Dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Roh ketemu roh namanya. Ya. Allah itu roh, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Tapi bahasa roh itu digunakan untuk doa pribadi.
Iya, Pak. Nah, jangan di tengah jalan berdua bahasa roh, dikira orang gila dari mana. Nah, Benar, setuju, Pak. Michael? Setuju banget, Pak, saya. Nah, Iya. setelah saya mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda mula-mula bahasa roh, Iya, Pak. saya tanya sama dia, bagaimana tentang pengaktifan karunia. Iya. Waktu itu dia beritahu saya gini, tentang karunia itu adalah seperti pelangi. Pelangi itu satu tapi cahayanya macam-macam. Iya. Nah, dan dia beritahu saya, Roh Kudus itu adalah sumber dari 9 karunia. Betul nggak, Michael? Betul, Pak. Nah, dia beritahu saya, Iya. Roh Kudus adalah sumber dari 9 karunia. Nah, Pasti, amin. kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, secara otomatis sebenarnya 9 karunia itu sudah ada. Amin. Tetapi harus diaktifkan, yaitu harus melangkah. Iya. Nah, waktu itu saya bingung, bagaimana saya harus melangkahnya. Dia tanya sama saya dulu, lah kamu ingin gimana? Mau pelayanan apa? Saya ingin melayani di kesembuhan ilahi. Ya, kan semua harus dicoba. Saya katanya melangkah. Iya. Dia beritahu saya, carilah orang sakit. Nah, di mana? Di rumah sakit. Iya. Nah, setelah itu apa terjadi, Michael? Iya, Pak. Pergilah ke rumah sakit, tepatnya di Solo, di Panti Kosala. Iya. Ada orang sakit tipes kronis. Iya. Komplikasi, dokter memberitahu tidak boleh duduk maupun berdiri. Karena penipisan usus gitu loh. Iya, Pak. Bisa rontok katanya. Nah, Iya. waktu itu saya ke rumah sakit cari dulu yang seiman, kedua yang sakitnya ringan lah, betul nggak? Iya, betul. Untuk coba-coba. Coba dulu. Nggak taunya saya jalan ke situ dapat yang penyakit komplikasi. Setelah itu ususnya itu tipes dan rontok bisa mati kalau berduduk atau berdiri. Iya. Nah, waktu itu langsung saya angkat tangan, saya berdoa bahasa roh. Saya doa bahasa roh sampai kencang-kencang gini, Michael. Kenapa? Anda kurang yakin. Karena apa tanda kurang yakin? Nanti habis doa masuk penjara. Aduh, gimana nih? Waduh, bisa enggak ini terjadi? Makanya saya tahu kalau di gereja ada doa kurang ini tanya aja, kamu kurang yakin ya? Aduh. Tiba-tiba dapat suara. Bangunkan dia, suruh duduk, lompat berdiri. Yesus. Lah, saya kaget, ini suara Tuhan atau bukan? Iya. Ini kalau bukan suara Tuhan, habis doa masuk penjara, kan gitu. Iya, benar. Nah, karena saking paniknya saya tambah gini. Iya. Terus, kenapa? Itu bukannya karena terlalu kuat iman, karena bingung. Ini suara Tuhan atau bukan gitu loh. Hah? Tapi suara itu mengatakan dengan jelas, bangunkan, duduk, berdiri. Nah, saya bingung. Kalau saya melangkah, kalau ini suara Tuhan. Kalau bukan gimana? Betul enggak, Michael? Betul, Pak. Nah, kalau dia langsung rontok mati, aduh, urusan polisi lagi. Nah, waktu itu saya berdoa, saya ambil keputusan melangkah. Saya ngomong sama Bapak ini, Bapak berdengun, berdiri, gitu. Dia gini, enggak boleh. Tak pegang pundaknya, tak suruh lompat. Kalau tak lempar dari situ, dia duduk berdiri dan terjadi sembuh. Wow. Berikan tepuk tangan semuanya yuk. Dan apa yang terjadi? Langsung sembuh. Langsung dokter cek semua sembuh. Waduh. Nah, tetapi kan saya ini tidak suka yang namanya itu direkam, diupload. Saya kurang suka, Michael. Itu secara pribadi loh ya, Michael ya. Iya. Karena saya tidak suka nyari sensasi. Saya kurang suka saya. Iya. Nah, di situ saya pegang tangan saya. Wah,
Iya. Ada orang mati, Michael. Hah? Ada orang mati, Iya. mau dibawa ke kamar mayat. Tak pandang langsung, iman belum nyampe, Michael. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Iya. Saya Nah, pikir Pak Dawat bangkit karena apa yang terjadi, Michael? iya. Di situ saya baru mengerti, karunia itu harus diaktifkan dengan kita melayani, melangkah, dan sumbernya adalah Roh Kudus. Iya, Pak. Setuju, Pak. Nah, dan apa yang terjadi? Wah, senduain orang sakit. Nah, dalam setiap KKR gitu, Michael, ya. Iya, benar. Nah, sebenarnya itu bukan hanya doa pendeta terkenal. Tidak. Itu bisa juga yang aser-aser, yang mendoakan, itu dipakai Tuhan. Nah, tapi orang kan kadang fokusnya ke pendeta terkenalnya. Iya. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu itu tim, Michael, bukan sendiri. Iya, Pak. Itu menurut saya loh, Michael, ya. Benar, Pak. Itu benar. semua Setuju, adalah saya. tim, bukan sendiri, Michael. Iya, iya, Pak. Dan apa yang terjadi, Michael? Iya. Saya melayani Tuhan, saya melayani itu, Michael, ya. Saya melayani Tuhan, ya. Nah, saya tanya sama kakak kelas saya ini lagi, bagaimana mengaktifkan karunia membedakan roh. Iya. Nah, dia ngomong, kamu cari orang kerasukan. Wah, ini susah, Michael. Iya, Pak. Kenapa? Lebih mudah cari orang sakit daripada cari orang kerasukan. Setuju, Pak. Nyarinya di mana itu? Ya, kapan setannya masuk, kan gitu. Iya. Nah, di situ ada namanya tempat KKR. Iya. Nah, waktu ada KKR loh, Iya. saya nungguin itu di belakang Michael. Iya. Nunggu apa? Kalau ada yang kerasukan. Hmm. Karena kita kan mau belajar. Itu kelas 1 sekolah Alkitab saya, Michael. Iya. Kelas 1, kelas 2 lah gitu. Iya, Pak. Langsung, Michael, saya doa dalam nama Yesus. Wah. Sampai yang panitia ini bingung, ini orang nyasar dari mana gitu, Michael. Iya, Pak. Pertama biasa aja, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 8, 9, karunia membedakan roh itu bekerja dengan sendirinya, Michael. Wow. Tiba-tiba saya lihat jimat di dompet. Nah, itu kelas 1 sekolah Alkitab tuh, Michael. Nah, tiba-tiba saya lihat ada kuasa-kuasa gelap, melihat kuasa-kuasa gelap. Nah, roh-roh jahat. Nah, tahu enggak, Michael, di Zoom ini pun juga karunia membedakan roh itu bekerja itu gimana caranya? Waktu itu saya bingung mau melayani Tuhan. Kita kan biasanya tatap muka. Benar, Pak. KKR gitu ya. Ini kalau Zoom gimana ngelihatnya, kan gitu loh. Iya. Setuju. Nah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan beritahu saya, apakah aku Tuhan hanya jarak dekat? Gitu, Michael. Iya. Wow. Nah, langsung waktu Zoom pertama, kedua, langsung bekerja, Michael. Karunia membedakan roh itu. Luar biasa. Jadi sebenarnya itu kalau hati kita tulus, tidak cari panggung dan sensasi, kuasa Tuhan itu bekerja, Michael. Amin. Tapi gimana, Pak? Ada orang yang meskipun juga bisa nunjukin tandanya, tapi sebenarnya ujung-ujungnya sesat, Pak. Nah, terus itu gimana, Pak? Makanya gini ya, Pak Gilbert lumayan dong. Iya. Ini kan pembimbing saya. Iya. Waktu saya mau terjun pelayanan, dia tidak boleh langsung. Dia minta saya harus sekolah Alkitab sampai lulus. Nggak lulus, harus lulus sampai 3 tahun minimal. Wow. Yeah. Nah, jadi supaya apa, Pak Gilbert? Supaya kamu tidak ngawur, tidak sesat. Setuju. Kalau hanya pengalaman pribadi terus, ngeroh, nah lama-lama jadi kebatinan. Nah, arti kebatinan itu adalah pengalaman jadi doktrin. Gitu ya. Nah, itulah Pak Gilbert itu selalu membimbing saya sampai sekarang, Michael. Iya, Pak. Saya sampai sekarang adalah bawahannya Pak Gilbert. Iya. Nah, jadi Pak Gilbert itu atasan saya ini bawahan.
Nah, Iya, makanya benar. Pak Gilbert ini kalau telepon saya, Daud Iya. kamu ke sini, langsung saya berangkat pasti, walaupun Wow. repot. Karena Wow. dia Wow. adalah pimpinan saya gitu loh. Nah, Iya, benar. itu perlu ketaatan dan tunduk, Iya, Michael. kesetiaan, Mbak. Kesetiaan. Iya. Dan ingat, Michael, Iya, benar. walaupun kita sehebat apapun, harus kita hormat menundukkan kepada pemimpin gereja. Kalau kita ingin ada kuasa bekerja dalam hidup kita, kita harus dekat Tuhan dulu. Jadi, kalau kita ini pelayanan harus motivasinya benar dulu, Michael. Nah, jangan kita ini hanya dekat dengan orang-orang kaya. Nah, jadi kita ini harus imbang, melayani siapa saja harus kita layani, kita doakan. Nah, yang penting itu apa? Hati itu betul-betul tulus. Nah, kalau kita tulus, karunia itu akan aktif. Nah, bagaimana karunia nubuatan dan karunia mujizat itu bisa terjadi? Nah, kalau kita ini jadi pendoa syafaat, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk bangsa dan negara, itu nanti karunia nubuatan, hikmat marifat itu bekerja. Nah, biasanya itu kalau kita terjun ke konselor. Nah, kadang kan gini ya, ada saat-saat kita doa, tiba-tiba kita ingat si A untuk kesembuhan, padahal kita tidak tahu kalau dia sakit. Nah, itu yang bekerja adalah karunia apa? Hikmat marifat, kata-kata pengetahuan, mengetahui hal yang tersembunyi. Jadi intinya itu satu, saudara harus melangkah. Kedua, hati yang tulus. Urapan itu bekerja, kuasa itu bekerja, kalau kita punya komitmen pelayanan yang benar. Nah, siapa yang setuju angkat tangan? Nah, jadi, saudara tidak usah cari saya. Saudara bisa berdoa sendiri, melangkah. Nah, tapi saudara harus mengalami kuncinya itu dulu, baptisan Roh Kudus. Dan bahasa roh itu tidak diajarkan. Ingat itu, bahasa roh itu tidak diajarkan. Tapi roh sendiri yang bekerja mengaruniakan. Nah, jadi itu sebenarnya itu tergantung hidup kita punya komitmen untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya saudara sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.